langsung di rincian pagu. Terima kasih. Rincian pagu untuk tahun anggaran 2022 di BPSDM ada 14 satker, yaitu sekretariat dan 4 pusat, kemudian ada 9 balai, 2 balai besar dan 2 balai-balai. Kemudian untuk tahun 2022 total pagu yaitu 1,7 triliun yang ada di 1 sekretariat dan 4 pusat serta di 2 balai besar dan di 7 balai. Next. Kemudian untuk capaian pelaksanaan anggaran, langsung di capaian pelaksanaan anggaran. Terima kasih. Ada di sana di kurva S di penyerapan anggaran 2022. Di sana ada sedikit bukan penurunan tetapi sedikit kenaikan pada Oktober dan November karena pada saat itu ada penambahan pagu PHLN atau loan yaitu 44 miliar dan itu untuk peningkatan kapasitas TPP. Realisasi sampai dengan 5 Januari 2023 sebesar 99,05% dengan deviasi sebesar 0,9%. Kemudian untuk capaian nilai IKPA, indikator kinerja pelaksanaan anggaran, mencapai skor 89,75 yang artinya adalah baik, yang meliputi dari kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan hasil pelaksanaan. Selanjutnya pada capaian indikator kinerja utama tahun anggaran 2022, next, capaian indikator. Di setiap capaian IKU semua tercapai, yaitu di tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan, penyelenggaraan peningkatan kapasitas pegawai dan SDM desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, kemudian pada tingkat kepuasan stakeholder terhadap hasil layanan, selanjutnya juga pada persentase tenaga pendamping profesional yang berkinerja baik, juga pada persentase kader pemberdayaan masyarakat perdesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat desa. Kemudian ada sedikit belum tercapai targetnya, yaitu pada persentase pejabat fungsional tertentu yang kompeten sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang ditetapkan. Untuk yang lainnya termasuk nilai sakit, kemudian juga persentase nilai hasil penilaian mandiri, pelaksanaan reformasi birokrasi juga mencapai target atau sama dengan target atau melebihi target, dan sedikit masih di bawah target adalah persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal dan APIP. Kemudian untuk evaluasi capaian kinerja prioritas nasional tahun 2022, yaitu pada kegiatan pendampingan desa, targetnya adalah 35.000 orang jumlah pendamping desa yang terkontrak, kemudian realisasinya adalah 34.753 orang. Sedangkan pada penguatan pemerintah dan pembangunan desa, dengan indikator output jumlah orang yang mengakses platform Akademi Desa yaitu 30.000 orang, ini realisasinya jauh di atas target yaitu 82.092 orang, sedangkan jumlah TPP yang ditingkatkan kapasitasnya targetnya adalah 15.000 orang dan realisasinya 10.990 orang. Selanjutnya untuk evaluasi capaian kinerja yang non prioritas nasional, yaitu meliputi kegiatan sertifikasi, kemudian pelatihan masyarakat, bahan kebijakan dan regulasi pelatihan, uji kompetensi penggerak swadaya masyarakat atau PSM, serta peningkatan kapasitas PSM. Untuk sertifikasi, targetnya adalah 5.120 orang, yaitu jumlah TPP yang tersertifikasi, baru mencapai 3.916 orang, kemudian dengan 3.842 orang ini menggunakan APBN Kementerian Desa, sedangkan 74 orang APBD dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian untuk pelatihan masyarakat sedikit tidak mencapai target, yaitu pada angka 4.198 orang, yaitu pelatihan BUMDes, desa wisata, Catrans, kewirausahaan, serta kemaritiman.
Kemudian untuk jumlah dokumen, 4 dokumen sebagai target, tapi realisasinya adalah 9 dokumen. Selanjutnya untuk target persentase fungsional tertentu untuk uji kompetensi mencapai target 100%, dan jumlah PSM yang ditingkatkan belum mencapai target, masih 424 orang dari 1.000 orang. Selanjutnya mohon izin untuk menyampaikan rencana kerja tahun anggaran 2023. Pagu anggaran per jenis belanja untuk total pagu tahun 2023 adalah sebesar 1.787.963.120.000. Kemudian terdiri dari belanja pegawai sekitar 3,6%, yaitu 64,1 M. Kemudian belanja operasional 33,4 M. Dan juga belanja non operasional yang ini termasuk di dalamnya adalah honor untuk pendamping, yaitu 1,6 triliun atau 94,3%, dan belanja modal sebesar 3 M lebih atau 0,2%. Dan ada blokir automatic adjustment yang terdiri sebesar 28 M, di mana AA untuk yang ini terdiri dari blokir di belanja pegawai sebesar 3,9 M, dan AA untuk belanja barang dan modal sebesar 24 M. Untuk rincian dari pagu anggaran, kami bisa sampaikan bahwa anggaran 1,787 atau 1,7 triliun ada di sekretariat sebesar 54 M, kemudian 54,4 M, kemudian di pusat PPMD yang paling banyak ini adalah 1,6 triliun, pusat SDM 23,9 M, dan pusat ASN 6,6 M 78.480.000 serta pusat jabatan fungsional 4,3 M. Ada anggaran terdiri dari anggaran rutin dan dukungan manajemen, kemudian juga ada rupiah murni dan juga loan rupiah murni, dan ada loan di PPMD serta SDM sebesar 52,5 M yang di PPMD dan 19,9 M yang di pusat SDM, sehingga jumlah untuk loan-nya adalah 72,5 M. Selanjutnya untuk blokir AA sebanyak 28,1 M dengan jabaran seperti yang kami tampilkan pada tabel tersebut. Selanjutnya untuk rencana dan realisasi penarikan anggaran 2023 seperti pada tabel berikut, dengan total 1,7 triliun dengan alokasi per jenis belanja, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, di mana alokasi berdasarkan sumber dana RM sebanyak 1,7 triliun dan loan sebanyak 72,5 M. Kemudian untuk rencana kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa tahun anggaran 2023, yang pertama adalah untuk peningkatan kapasitas TPP, peningkatan kapasitas pendamping desa sebanyak 15.800 orang, kemudian peningkatan kapasitas tenaga pelatih melalui TOT dan MOT yang ini dipenuhi dari anggaran loan. Kemudian untuk pendamping desa, pengelolaan 35.000 orang pendamping desa untuk pembayaran honor dan juga untuk pelaksanaan sertifikasi bagi PLD. Selanjutnya untuk dokumen kebijakan dan regulasi ada 2 dokumen, dan kemudian juga untuk pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan program rekognisi pembelajaran lampau desa. Selanjutnya untuk rencana kegiatan di Puslat SDM, yaitu untuk pelatihan masyarakat sebanyak 7.500 orang yang ini dilaksanakan di balai-balai, yaitu terdiri dari desa wisata, BUMDes, kemudian calon transmigrasi, juga pelatihan kemaritiman, kemudian ada pelatihan ekonomi kreatif dan pelatihan perencanaan pembangunan serta pelatihan Perukades dan pelaksanaan dan pelatihan KPMK yang sebagian masih ada pada skema AA atau automatic adjustment.
Kemudian juga ada dokumen kebijakan evaluasi dan BIMTEK serta 32.000 orang akses platform Akademi Desa. Selanjutnya untuk rencana kegiatan pembinaan jabatan fungsional, targetnya adalah dihasilkannya 2 dokumen kebijakan, yaitu roadmap PSM dan review Permenpan RB 28 tahun 2018. Kemudian juga 200 orang ditingkatkan kapasitasnya, yang ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi pembinaan jabatan fungsional PSM serta peningkatan kapasitas penghitungan formasi dan tim penilai JFPSM. Kemudian juga 20 orang PSM tersertifikasi melalui uji kompetensi dan juga kegiatan penyusunan SBK sertifikasi. Dan 300 orang PSM ditetapkan angka kreditnya, yang ini dilakukan fasilitasi untuk penilaian angka kredit dan juga evaluasi pembinaan PSM. Berikutnya adalah rencana kegiatan pelatihan ASN tahun anggaran 2023 akan dihasilkan 7 dokumen kebijakan dan regulasi. Kemudian juga sebanyak 500 orang SDM aparatur yang mengikuti pelatihan struktural atau fungsional dan teknis. Beberapa diantaranya adalah pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, yaitu 6 orang, dan juga pengembangan kelembagaan tenaga pelatih dan kerjasama pelatihan. Dan untuk anggarannya adalah 6.078.480.000. Kemudian untuk rencana kegiatan dukungan manajemen di tahun 2023 terdiri dari layanan perkantoran, baik untuk belanja pegawai maupun untuk operasional dan pemeliharaan di pusat dan balai-balai. Kemudian juga untuk layanan sarana dan prasarana internal, termasuk di dalamnya adalah unit mobil eselon 1 yang ini masuk ke dalam skema AA, kemudian peralatan fasilitas kantor, renovasi dan pengadaan alat, serta layanan manajemen SDM, layanan perencanaan dan penganggaran, serta layanan manajemen keuangan. Berikutnya adalah rencana pelatihan SDM tahun 2023 di Balai Besar Jakarta 900 orang, kemudian di Balai Besar Yogyakarta 1020 orang, kemudian di Balai Pekanbaru 750, di Bengkulu 750, Banjarmasin 870, Denpasar 780, Makassar 960, dan Ambon 870, serta Jayapura